Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Trisha Meliani. Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman dari yang baru saja kita dengar dari Matius 23 ayat 27 sampai 32. Menurut saya, cuplikan lirik lagu yang barusan saya perdengarkan cocok deh dengan firman yang barusan kita dengar ya. Membuat cover lebih cantik pada sebagian orang itu menjadi kesukaannya. Kenapa? Karena ingin nampak lebih cantik, ingin nampak lebih bagus, ingin nampak lebih putih, ingin nampak lebih bersih dari aslinya. Artinya lain luar dan lain dalamnya ya. Nah, juga para ahli Taurat, kaum Farisi, mereka sungguh menguasai hukum Taurat. Mereka hafal kitab suci. Namun semuanya hanya ada pada covernya. Kenapa? Karena perilaku mereka tidak mencerminkan siapa mereka sesungguhnya. Mereka bersandiwara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, zaman now di dunia ini pun ada dan banyak orang-orang seperti itu yang munafik dan bersandiwara dalam perilaku hidupnya. Padahal mereka adalah pelayan Tuhan, mereka pewarta, mereka prodiakon, mereka anggota KUR, mereka pengurus PDPKK, mereka ikut pelayanan di mana-mana, mereka turut menyuarakan firman Tuhan. Namun semuanya hanya sandiwara, munafik. Karena perilaku keseharian mereka tidaklah sesuai dengan cover yang kita lihat. Dalam kehidupan rumah tangganya nampak mesra di luar, padahal di dalamnya terjadi peperangan. Piring terbang ada di dalam rumahnya, perkataan kasar terhadap pasangan, orang tua dan anak-anaknya. Dalam pekerjaan di kantor, mereka bergaya menyenangkan hati bos. Namun di belakang bos membuat cerita-cerita munafik, kejelekan-kejelekan bos dan lain sebagainya. Dan
Dalam pelayanan gereja pun terjadi. Mereka tampak aktif, suci, namun banyak bikin gosip, fitnah, menceritakan kejelekan-kejelekan teman, memprovokasi teman-teman sepelayanan untuk menjauhi seseorang, mencari kesalahan orang lain. Bahkan senang melihat kesusahan orang lain. Dan banyak lagi apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan cover yang kita lihat. Lagi-lagi mereka bersandiwara. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam ayat 29 dengan tegas Yesus mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh." Orang munafik digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih. Bagian luarnya nampak bersih, tapi bagian dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran-kotoran. Saudaraku yang terkasih, ini pun ditujukan kepada kita. Celakalah kamu yang hidupnya dalam kemunafikan dan dalam kepura-puraan. Mari saudaraku, sadarilah bahwa perbuatan atau hidup bersandiwara atau kepura-puraan adalah yang sungguh tidak dikehendaki Allah Bapa. Sebagaimana kita semua tahu, memang sesungguhnya kita harus hidup seturut kehendak Tuhan Yesus. Apa itu? Hidup dengan perbuatan yang sama seperti yang Yesus lakukan semasa di dunia ini. Apa itu? Mengasihi sesama dan peduli terhadap sesama. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi setelah kita mendengarkan ini, mari kita mau berbuat baik, bukan dalam sandiwara, bukan dalam kepura-puraan, namun berbuat baik yang sesuai dengan cerminan hati anak Tuhan Yesus. Baik saudara-saudariku yang terkasih, kita mau tunduk kepala, kita mohon agar kehidupan kita adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kebenaran firman, bukan dalam kepura-puraan. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur kepadamu atas cinta kasih-Mu, atas kesetiaan Allah Roh Kudus mendampingi dan menyertai kehidupan kami. Namun kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, yang tidak cocok dengan cover yang kami tampilkan dengan perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar untuk lebih baik lagi. Saat ini kami telah sadar bahwa hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam sandiwara adalah tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk kami berperilaku dalam keseharian kami yang mencerminkan kehadiran Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohonkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.